wabarakatuh dan selamat sore. Sebelumnya kita mulai aja ya untuk pertemuan kali ini terkait dengan kombinasi bisnis. Jadi AKL ya, kalau alih program AKL aja. Itu tuh kita membahas terkait kombinasi bisnis. Sebelumnya perkenalkan, namaku Ahsan. Mungkin udah pernah juga ya ketemu pas manajemen keuangan. Sini aku diminta sama Mas Aziz buat ngajarin akuntansi keuangan lanjutan. Nah, jadi kita langsung masuk aja. Akuntansi keuangan lanjutan itu kurang lebih membahas terkait dengan suaraku kedengeran kan ya? Jadi akuntansi keuangan lanjutan itu kurang lebih membahas terkait intinya tuh ada di investasi dan konsolidasi sebenarnya. Jadi nanti kurang lebih itu yang bakal kita bahas sampai dengan UAS mungkin ya. Jadi tapi untuk UTS ini kita cuma berkecimpung di investasi saham asosiasi sama kombinasi bisnis dan sedikit konsolidasi. Nah, kita fokus di kombinasi bisnis aja dulu untuk pertemuan pertama. Jadi kombinasi bisnis itu apa sih sebenarnya? Jadi kombinasi bisnis itu gampangnya di mana perusahaan gitu kan ya, perusahaan itu gabung. Jadi ada perusahaan, misalnya ada perusahaan A sama perusahaan B gitu kan. Mereka mau gabung jadi satu perusahaan, entah itu B gabung ke A atau A dan B gabung menjadi satu perusahaan gitu kan ya. Nah, itu disebut kombinasi bisnis. Jadi kegiatan di mana masih besar, kegiatan di mana si perusahaan tadi itu menggabungkan kegiatan usahanya. Kegiatan di mana perusahaan itu menggabungkan kegiatan usahanya itu dengan perusahaan lain. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, ada PT A dan PT B gitu kan ya. Nah, si PT B ini diakuisisi oleh si PT A, kemudian si B ini dibubarkan misalnya. Nah, aset-asetnya itu digabungin ke PT A. Nah, itu contoh dari kombinasi bisnis. Nah, sedangkan menurut PSAK 22, jadi PSAK 22 itu mendefinisikan kombinasi bisnis itu sebagai suatu transaksi, mendefinisikan kombinasi bisnis itu sebagai suatu transaksi atas peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi itu memperoleh pengendalian atas suatu perusahaan gitu, atas suatu atau lebih suatu bisnis. Jadi lebih itu terkait dengan istilah pengertian dari kombinasi bisnis itu sendiri gitu kan. Nah, nanti di pertemuan kali ini itu kurang lebih kita bakal membahas gimana sih kalau misalnya PT A misalnya gitu ya membeli PT B, terus nanti gabung gitu, aset-asetnya diakuisisi, nanti muncul yang namanya goodwill atau gain on bargain. Nah, itu nanti yang bakal kita pelajari di sini. Nah, itu terkait dengan kombinasi bisnis. Nah, jadi terkait dengan kombinasi bisnis ini kan kita beli gitu kan ya perusahaan gitu. Nah, di saat kita membeli suatu perusahaan, pasti kan kita ngeluarin biaya dong gitu kan ya. Nah, nanti biaya ini nanti itu akan ada klasifikasinya. Nanti kita tentuin biaya mana aja yang masuk sebagai nilai investasi kita gitu. Nah, biaya itu bisa berupa, kita ngeluarinnya bisa berupa cash, bisa berupa saham misalnya. Jadi kita belinya entah pakai uang, pakai saham, atau misalnya pakai obligasi gitu kan ya, dengan menerbitkan obligasi. Nah, itu semuanya bisa dilakukan. Nah, kurang lebih itu terkait dengan kombinasi bisnis ini sendiri. Jadi intinya seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja terkait dengan bentuk kombinasi bisnis dulu apa biaya. Kita langsung masuk contohnya aja kali ya. Nah, jadi bentuk kombinasi bisnis. Jadi terkait dengan bentuk kombinasi bisnis itu dibagi menjadi 3. Kombinasi bisnis. Nah,
kombinasi bisnis itu dibagi menjadi 3 secara sederhananya. Nah, di mana yang pertama misalnya kita ada nih, kita sebut aja PTA gitu kali ya. Sebut aja ini PTA. Misalnya ini adalah A, ya. Ini adalah A. Nah, kemudian A ini ada perusahaan satu lagi, ada perusahaan PTB. Nah, di saat PTA dan PTB itu berubah menjadi PT, kita sebut saja tetap menjadi PTA gitu kan ya, tetap menjadi PTA. Jadi nanti aset-asetnya si A, si B itu akan diakuisisi oleh si A di sini. Nah, ini disebut apa? Ini disebut sebagai merger. Jadi ini A. Jadi merger ini di mana si A ini akan mengakuisisi B, seluruh aset-aset si B, tapi yang tetap berdiri itu adalah si A. Jadi si B itu dibubarin, si A-nya tetap ada, gitu ya. Nah, itu untuk apa namanya yang pertama. Nah, kegiatan ini itu disebut sebagai merger. Jadi ini satu merger. Nah, merger ini itu kegiatan di mana suatu perusahaan mengakuisisi si perusahaan lain dengan mengambil alih aset perusahaan tersebut dan kemudian dibubarkan. Jadi kalau kita lihat, oh ada PTA, PTB gitu kan ya. Nanti yang tersisa tinggal siapa? Tinggal PTA gitu kan. Karena B itu udah istilahnya gabung ke A gitu. Jadi B bubar, gabung ke A. Nah, kemudian selanjutnya ada satu lagi nih. Satu lagi itu disebut konsolidasi. Nah, konsolidasi itu apa? Apabila ada PTA. Sama kayak tadi PTA. Kemudian PTA ini nggak mengakuisisi, istilahnya ada PTA, ada PTB gitu ya. Ada PTA, ada PTB. PTB ini nanti setelah mereka berdua bergabung, nanti ada yang namanya PTC. Nah, ini yang disebut konsolidasi. Jadi kalau kita lihat di sini siapa namanya, si A dan B ini akan membentuk istilahnya perusahaan baru, nama baru gitu kan. Nah, contohnya kalau misalnya kita lihat seperti kemarin itu yang Bank Syariah Indonesia ya. Jadi itu gabungan antara antara Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan bank-bank BUMN yang merupakan bank syariah. Jadi ada PTA, PTB, PTC. Nah, itu gabung jadi satu perusahaan. Nah, ini yang disebut konsolidasian. Nah, ini yang kedua adalah konsolidasian. Nah, konsolidasian itu apa? Itu kegiatan di mana dua perusahaan atau lebih melebur menjadi satu perusahaan baru. Nah, itu yang disebut dengan konsolidasi atau kegiatan konsolidasi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah kita tahu, oh bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, di kombinasi bisnis ini, itu kita akan fokus kedua kegiatan ini aja. Tapi intinya sebenarnya di merger aja sih sebenarnya gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan merger, ada hal yang perlu kita ketahui gitu kan. Ada hal yang perlu kita ketahui yaitu terkait dengan terkait dengan pengakuan biaya. Nah, kita masuk ke biaya terkait dengan kombinasi bisnis. Di sini biaya terkait atas kombinasi bisnis. Nah, saat kita ngomongin kombinasi bisnis, di saat kita membicarakan terkait dengan kombinasi bisnis, biaya yang dikeluarkan saat melakukan kombinasi bisnis dibagi menjadi antara lain yang pertama itu ada yang kita kenal dengan istilah biaya langsung. Nah,
Biaya langsung ini itu adalah biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh istilahnya aset perusahaan lain. Nah, biaya langsung ini, biaya langsung itu akan di jurnal pada investment in PT apa gitu misalnya. PT apa atau perusahaan apa gitu kan. Atau jurnalnya investment. Kita ambil contohnya investment in A pada S gitu kan ya. Atau misalnya belinya pakai saham pada common stock atau misalnya pada bonds gitu kan ya. Nah, ini kait dengan biaya langsung. Jadi dia akan menambah saldo in investment. Kalau kita ngomongin biaya langsung. Terus yang kedua, itu ada namanya biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung terkait akuisisi. Nah, biaya tidak langsung terkait akuisisi ini itu contohnya biaya itu penjelasannya adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan akuisisi atau biar akuisisinya bisa berjalan. Contohnya kayak gimana? Contohnya seperti biaya konsultan atau misalnya biaya administration gitu kan ya, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya biaya langsung tadi kita ngomongin ke nilai perusahaannya, yang kedua ini itu lebih ke perintilannya. Ini contoh membeli biaya terkait perizinan lah, atau misalnya biaya terkait konsultan, notaris. Nah, itu kan diperlukan untuk akuisisi. Nah, biaya ini itu akan dibebankan akan dicatat pada beban. Nah, biaya ini akan langsung dibebankan pada tahun berjalan. Pada akun apa? Pada akun expense. Jadi nanti ada expense atau acquisition fee gitu kan ya. Expense atau acquisition expense apa atau acquisition fee gitu aku lupa. Acquisition fee atau acquisition expense pada cash langsung. Expense atau acquisition fee pada cash. Nah, ini untuk biaya tidak langsung atau biaya terkait dengan akuisisi itu sendiri. Nah, ini untuk biaya yang kedua atau beban yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah biaya terkait dengan penerbitan surat berharga. Dia terkait penerbitan surat berharga yang digunakan sebagai pembayaran akuisisi, sebagai pembayaran akuisisi gitu kan. Contohnya apa? Contohnya misalnya mengakuisisi gitu ya, mengakuisisi perusahaan. Contohnya kita mengakuisisi perusahaan dengan menerbitkan, istilahnya kita ambil contoh aja menerbitkan saham gitu kan, menerbitkan saham. Di saat kita menerbitkan saham atau surat berharga, pasti ada biaya penerbitan saham gitu kan. Nah, biaya penerbitan saham tersebut gitu kan ya, itu akan mengurangi premium atau diskon gitu ya, atau diskon dari saham tersebut. Nah, maka jurnalnya apa? Jurnalnya adalah additional paid in capital, atau mungkin sekarang nyebutnya share premium ya. Premium pada cash. Jadi intinya seperti ini, mengurangi atau menambah premium atau diskon. Nah, ini untuk untuk terkait biaya atas kombinasi bisnis. Nah, ini perlu kita perhatikan karena nanti jangan sampai kita salah mengalokasikannya. Karena kalau misalnya kita nanti salah mengalokasinya, nanti nilai goodwill-nya itu bisa salah hitung. Gitu ya. Nah, ini 3 beban atau biaya yang perlu kita ketahui. Jadi bagaimana cara ngebedainnya? Nah, itu penting untuk kita ketahui.
Nah, kurang lebih ini terkait dengan biaya atas kombinasi bisnis itu sendiri. Jadi ada biaya langsung, biaya tidak langsung terkait akuisisi, dan biaya terkait penerbitan surat berharga yang digunakan sebagai pembayaran untuk akuisisi itu sendiri. Jadi misalnya kayak di sini kan cash nih ya. Nah, ini kita bisa terbitkan dalam, misalnya kita nerbitin saham. Jadi kita ada share capital gitu kan. Nah, share capital ordinary gitu kan. Pasti akan ada yang namanya share premium gitu kan. Share premium ordinary. Nanti kalau misalnya kayak gini ternyata ada biaya penerbitan saham, maka nanti yang akan kita jurnal di sini itu additional paid-in capital atau si share premium yang ada di sini pada cash. Nah, itu kalau kita ngomongin terkait dengan terkait dengan biaya atas kombinasi bisnis ini sendiri. Nah, itu biaya-biaya yang terjadi. Nah, sekarang yang terakhir itu terkait dengan yang namanya goodwill. Jadi goodwill itu apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, di saat kita membicarakan goodwill, jadi kita masuk ke bagian C, itu adalah goodwill atau gain on bargain purchase. Nah, goodwill atau gain on bargain purchase. Jadi apa sih goodwill atau gain on bargain purchase itu? Nah, jadi secara gampangnya itu goodwill itu timbul di saat istilahnya di saat kita membayar atau menilai suatu perusahaan yang diakuisisi lebih dari fair value perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya kita ngakuisisi perusahaan, jadi kan kita beli itu kan ya perusahaannya. Misalnya nih, ternyata fair value si perusahaan itu, fair value aset perusahaan tersebut, aset net ya, fair value aset neto perusahaan tersebut itu lebih kecil daripada nilai yang kita bayarkan, berarti kan ada itikat baik gitu kan ya, ada itikat baik sehingga itu yang dikatakan goodwill. Kita membayar lebih banyak dari nilai yang seharusnya. Nah, itulah kenapa dia disebut goodwill. Dan goodwill itu tidak diamortisasi. Ada yang nanya, kalau share premiumnya dinetkan, bisa ya Kak, antara biaya nomor 1 sama nomor 3. Kalau dinetkan itu dalam artian jurnalnya digabung gitu ya maksudnya. Mungkin gitu ya. Oke, nah kalau jurnalnya digabung sebenarnya sih secara pencatatan ya hasilnya kan akan sama ya. Tapi sebaiknya itu tetap dipisah. Kenapa? Biar istilahnya lebih jelas aja. Kalau misalnya ternyata dua jurnal ini kita gabung nih misalnya, tiba-tiba cashnya jadi seakan-akan gede, share premiumnya seakan-akan kecil gitu kan ya. Istilahnya seperti itu. Nah kalau misalnya seperti itu bisa aja menimbulkan salah, istilahnya misinterpretasi kali ya. Jadi seakan-akan kita bayarnya gede banget, padahal itu sebenarnya ada biaya gitu di dalamnya. Makanya kalau aku lebih menyarankan terpisah gitu. Karena mungkin di soal pengen lihatnya, oh ternyata dipisah nih gitu kan. Seperti itu aja sih sebenarnya. Oke, sama-sama. Nah, kita lanjut ya. Jadi goodwill tadi timbul di saat kita menilai suatu perusahaan yang diakuisisi lebih dari fair value aset neto perusahaan tersebut. Nah, makanya kalau kita ngomongin goodwill itu sama dengan istilahnya berapa imbalan kita gitu kan ya, berapa imbalan atau apa ya, istilahnya gampangnya tuh berapa besar gitu kan ya, biaya yang dikeluarkan, biaya langsung gitu kan, biaya langsung terkait akuisisi dikurangi dengan fair value dari net aset perusahaan yang diakuisisi. Nah, itu goodwill. Jadi biaya langsung
atas biaya langsung dikurang fair value net perusahaan yang diakuisisi. Tapi di sini biaya langsung ini itu ada ada syarat dan ketentuannya, dalam artian biaya langsung di sini itu kalau kita akuisisinya 100% langsung. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh gitu kan. Kita ambil contoh, misalnya contoh ya gitu kan, atau A aja lah ya. A mengakuisisi gitu kan ya, mengakuisisi 100% B dengan membayar naik sebesar misalnya 400.000 gitu kan. Nah, namun pada saat itu net aset B gitu kan ya, net aset B fair value dari net aset B adalah besar misalnya 350.000. Berarti kan kalau seperti ini langsung aja berarti goodwill-nya itu sama dengan 400.000 dikurang dengan 350.000 atau sebesar 50.000. Nah, ini seperti ini kurang lebihnya. Namun kalau misalnya ternyata si PTA ini nggak ngakuisisi 100%, namun jika A tidak mengakuisisi B 100%, maka perhitungan goodwill itu akan sedikit berbeda. Misalnya gimana? Misalnya contoh ya, misalnya A itu samain aja soalnya. Copy. Sama aja misalnya sama A 350.000 gitu. Misalnya di sini kita ambil 80% aja misal. Ya. Misalnya 80% aja. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Kalau misalnya dia nggak beli 100%, maka goodwill sama dengan apa? Sama dengan biaya langsung. Gitu kan ya, akuisisi. Ini kita dalam kurungin aja dulu ya. Dalam kurung biaya langsung ditambah dengan nilai wajar NCI, gitu kan ya. NCI dikurang dengan dikurang dengan tadi fair value dari net asetnya, net aset perusahaan yang diakuisisi. Nah, sehingga kalau misalnya kayak gini, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya langsung aja goodwill, gitu ya. Goodwill sama dengan biaya langsungnya tadi berapa? Biaya langsungnya 400.000, gitu kan ya. 400.000. Nah, 400.000 ini itu kan hanya untuk 80%. Kita lihat, hanya untuk 80%. Berarti kalau kita lihat 20%-nya masih ada dong yang kurang. 20%-nya punya siapa? Punyanya si NCI. Nah, tapi karena di sini itu bisa dua kemungkinan. Bisa aja NCI-nya kita tahu, bisa aja kita nggak tahu, gitu kan ya. Nah, kalau kita nggak tahu, itu pakai pakai yang namanya implied value. Tapi kalau kita tahu, langsung nilai wajar NCI. Jadi mungkin enaknya gimana ya? Ini aja berarti ya. Sedikit berbeda. Jika fair value NCI diketahui, itu seperti ini. Ya. Namun, jika fair value dari NCI itu tidak diketahui, maka harus menghitung implied value. Nah, sekarang implied value itu apa? Nah, sekarang kita gini aja. Tapi goodwill-nya nanti itu sebesar implied value dikurang fair value dari net aset perusahaan yang diakuisisi. Intinya ini aja. Nah, kalau misalnya berarti kayak gini, gitu ya. Kayak gini berarti kita harus cari implied value-nya. Nah, implied value apa? Implied value itu adalah nilai akuisisi yang di 100%-kan. Aku nyebutnya seperti itu. Jadi, kalau misalnya si
si A itu cuma ngakuisisi 80%, berarti kalau dia ngakuisisi 100%, itu gimana sih gitu kan ya? Nah, caranya gimana? Caranya sama dengan biaya dibagi persen kepemilikan. Ya, gitu aja. Nah, itu adalah implied value. Berarti kalau kita lihat contoh di sini, berarti goodwill dibagi dengan 80%, 400.000 dibagi 80%, dikurang tadi net asetnya 350.000, atau goodwill-nya adalah sebesar 400 dibagi 80% itu 500.000 ya, dikurang 350 itu 150.000. Nah, sementara kalau misalnya kita tahu nih nilai NCI-nya berapa, itu gampang aja, tinggal langsung dijumlahin aja. Tapi kita ini ya, ini. Nah, kalau si mengakuisisi fair value sebesar 350.000 dan fair value NCI itu adalah sebesar berapa, misalnya fair value NCI adalah sebesar 100.000. Nah, sebesar 100.000. Berarti di sini bukan 400 dibagi 80%, tapi tinggal 400 ditambah 100.000 atau proporsinya si NCI. Dapat sebesar 150.000. Nah, ini yang perlu ketahui terkait dengan goodwill itu sendiri. Ini, namun jika tidak ketahui, goodwill itu bisa hitungnya kayak gini, atau bisa kayak gini. Nah, terkait dengan goodwill itu sendiri. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, sampai sini, oke, NCI itu apa ya gitu kan? Jadi NCI itu, ini sebenarnya nanti dipelajarinya pas UAS mungkin ya, tapi nggak ada salahnya. NCI itu logikanya, bukan logis, penjelasannya kayak gini. Jadi ada yang nanya NCI itu apa? NCI atau biasa kita sebut dengan istilah non-controlling interest. Non-controlling interest itu apa? Atau NCI gitu ya. NCI itu adalah kepemilikan suatu perusahaan yang dimiliki oleh istilahnya kalau kita kepemilikannya 80%, 20%-nya itu NCI gitu. Perusahaan dimiliki oleh pihak lainnya gitu. Jadi gampangnya kalau misalnya kita lihat sini, tunggu bentar. Kalau misalnya kita lihat misalnya seperti ini. Misalnya ini adalah PT, misalnya ini adalah kepemilikan PTA gitu misalnya. Ini adalah PTA gitu. Nah, di dalam PTA ini itu 80%-nya, misalnya kita ambil contoh 80%-nya. 80% itu miliknya si controlling interest. Nah, 80%-nya controlling interest. Berarti 20% sisanya itu adalah non-controlling interest. Nah, itu non-controlling interest itu tadi. Jadi ini terkait dengan non-controlling interest. Jadi misalnya nih, PTA membeli 80% PTB. Berarti 20% yang tidak dimiliki PTA, itulah yang disebut NCI. Gitu ya. Tuh, misalnya kayak BCA gitu. Misalnya kita ambil contoh, BCA sekian persen dipegang oleh si A misalnya. Misalnya kita ambil contoh 60%. Nah, karena 60% itu dianggap kepemilikan pengendali atau controlling interest, berarti 40% sisanya itu disebut non-controlling atau kepemilikan non-pengendali. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini. Kalau misalnya tidak 100% itu kayak gini, kalau 100% kayak gini. Kurang lebihnya sebenarnya seperti itu. Oke, sama-sama. Nah, sebelum aku lanjut, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Nah,
Ini terkait goodwill. Nah, sekarang gain on bargain purchase. Nah, ini dikit aja. Untuk gain on bargain purchase, jadi kalau kita tadi lihat sini kan goodwill semuanya dari tadi ya. Nah, untuk gain on bargain purchase itu timbul apabila ternyata fair value of net asset lebih besar dari timbal balik yang diberikan. Atau gampangnya goodwill negatif gitu. Atau namanya goodwill yang negatif. Nah, jadi kalau goodwill-nya negatif, itu berarti dia gain on bargain purchase. Gitu ya. Nah, gain on bargain purchase itu apa? Kalau tadi goodwill kan kita seakan-akan bayar lebih banyak, padahal nilainya nggak sampai segitu gitu kan. Artinya goodwill itu adalah etikat baik kita di saat kita membeli di atas harga wajarnya. Nah, di saat kita bisa membeli di bawah harga wajar, kita kan dapat untung. Makanya namanya gain on bargain purchase. Nah, goodwill itu diakui sebagai intangible asset, sebagai intangible asset. Sementara sementara untuk si gain on bargain purchase ini dan akan masuk ke laba tahun berjalan. Jadi kalau misalnya gain on bargain, dia masuknya ke laba tahun berjalan. Ini terkait dengan goodwill, terkait dengan biaya-biaya. Nah, nanti setelah kita udah tahu nih, oh goodwill tuh ngitungnya kayak gini, biaya-biaya itu ngejurnalnya seperti ini gitu kan ya. Nanti kita tinggal masuk ke proses mergernya itu sendiri tadi. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan ini. Mas, kalau pada saat akuisisi 100% perusahaan mengakuisisi sebelumnya udah punya kepemilikan saham 20% misalkan. Gimana perhitungannya? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, di saat perusahaan itu dulunya udah punya 20%. Terus mau beli lagi misalnya 80% sisanya gitu ya. Gimana perhitungan goodwill kan ya di sini nanyanya. Gimana perhitungan goodwill-nya? Oke, yang di atas dulu ya, Mas. Coba. Nah, jadi kalau misalnya ternyata sebelumnya udah punya saham, terus beli lagi gitu kan ya misalnya, gimana perhitungan goodwill-nya? Nah, di saat dia sebelumnya udah punya, terus beli lagi, ini kan namanya kepemilikan bertahap ya. Kepemilikan bertahap tuh artinya dia punya dulu, terus beli lagi sehingga kepemilikannya jadi banyak gitu kan. Nah, ngitungnya gimana? Tinggal langsung aja. Biaya langsung atau imbalan yang kita kasih di sini nih, ini biaya langsung ya. Ditambah nilai wajar NCI kalau ada, ditambah nilai ditambah nilai wajar dari investasi kita sebelumnya. Jadi nilai wajarnya ya. Jadi ini mending aku tambahin aja, tunggu sebentar. Taruh di mana ya kira-kira. Jadi kurang lebihnya seperti ini, geser dulu sedikit. Jadi ini biaya akomodasi bisnis, terus terkait dengan non-controlling interest, itu taruh di sini aja. Mungkin nah, jadi gimana kalau misalnya ternyata udah ada sebelumnya saham yang dimiliki, berarti nanti dia kayak gimana? Itu namanya kepemilikan bertahap. Nah, aku masukin di sini aja. Jika ternyata sebelumnya perusahaan telah memiliki saham di suatu perusahaan dan kemudian gitu kan ya, membeli lagi, maka
perhitungan goodwill-nya. Goodwill, maka perhitungan goodwill-nya itu adalah mana goodwill sama dengan dalam kurung biaya langsung tadi, akuisisi investasi barunya gitu kan, biaya langsung yang baru ditambah fair value dari nilai saham, nilai kepemilikan lama, yang lama ditambah dengan tadi ada fair value dari NCI ya, baru dikurang fair value dari net asset perusahaan yang diakuisisi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya kita membicarakan terkait dengan kalau misalnya ada kepemilikan yang sebelumnya. Nah, itu terkait dengan mana namanya tadi? Terkait dengan kepemilikan yang bertahap. Jadi kalau misalnya kalau misalnya tadi cuma implied value, terus biaya langsung atau nilai wajar NCI, kalau ternyata dia punya saham nih sebelumnya, ditambah fair value dari nilai kepemilikan yang lama. Seperti itu. Seperti itu ya, Mas. Mas, boleh dijelaskan ulang bagian biaya nomor 3, makasih banyak, Mas. Oke. Nah, untuk biaya nomor 3 itu biaya kalau misalnya kita belinya pakai ini nih, pakai surat-surat berharga. Contohnya bonds atau saham. Nah, jadi kalau kita nggak belinya pakai bonds atau saham, ada nggak kira-kira biaya nomor 3? Nggak ada. Nah, biaya nomor 3 ini pun itu timbul di saat si perusahaan itu benar membayarkan biaya. Kalau nggak ada biaya yang dibayarkan, kita nggak perlu menjurnal. Kurang lebihnya seperti itu. Gitu ya. Nah, itu untuk biaya atas kombinasi bisnis ini tadi. Nah, itu terkait dengan kombinasi bisnis. Biaya nomor 3 kalau utang gimana, Mas, ilustrasinya? Nah, kalau utang itu gimana ilustrasinya? Oke, mungkin aku tambahin dikit aja kali ya di sini. Biar lebih enak. Mungkin sebentar. Jadi, kalau misalnya dia adalah utang, berarti misalnya kita nerbitinnya pakai utang ya. Berarti jurnalnya adalah gini. Entah itu bonds payable pada cash atau cash pada bonds payable. Jadi sebaliknya aja. Jurnalnya sama sih, cash pada bonds payable. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya dia diskon, diskonnya makin gede. Kalau misalnya dia premium, premiumnya makin kecil. Karena kan kalau kita nyatet bonds kan kita nggak mencatat bonds diskon ya. Langsung dinetin kalau bonds. Tapi kalau misalnya ternyata dicatatnya terpisah ya pakai diskon atau premiumnya. Nanti kalau misalnya kita masuk contoh soal, nanti aku contohin biar lebih kelihatan gitu ya. Mungkin seperti itu. Gimana Mbak? Atau Mas? Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, itu terkait dengan biaya penerbitan surat berharga. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sama-sama. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, aku mau langsung kita masuk ke contoh soalnya aja. Jadi kira-kira kalau kita masuk ke contoh soalnya kayak gimana gitu kan ya. Nah, tapi sampai di sini dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin? Aku nunggu, bentar ya, aku siapin Excel-nya dulu. Oke, kalau misalnya belum ada yang bertanyakan, aku izin share Excel ya. Nah, misalnya kita di sini ada sebuah sebuah perusahaan, misalnya kita ambil aja ini adalah
neraca ya, neraca dari PT, jangan PT deh, dari B company misalnya, B company. Udah kelihatan belum Excel-nya? Udah ya? Nah, jadi misalnya seperti ini. Misalnya kita punya neraca dari B, PTB gitu kan ya. Nah, neraca dari PTB ini misalnya seperti ini. Misalnya pada 1 Januari 2019 misalnya. A membeli 100% kepemilikan PTB, gitu kan. Kepemilikan B company gitu kan. B company itu dengan misalnya kepemilikan B company dengan membayarkan dengan membayarkan 100% kepemilikan B company gitu ya. B company. Biar enak. Teks B company ada di A itu membeli kepemilikan di B itu dengan membayarkan kas tunai itu misalnya kas tunai sebesar misalnya 800.000 dan menerbitkan berapa ya, misalnya menerbitkan 500 lembar ya, 500 lembar saham biasa dengan di saat harga pasar itu adalah 1.000 atau 500.000. Bisa harga 500 per lembar gitu ya. 500 lembar saham biasa di saat harga pasar saham itu adalah 500 per lembar. 500 per lembar. Terus par-nya itu adalah 200 per lembar. Ya. Nah, akuisisi perusahaan ini itu akuisisi. Dalam prosesnya A itu membayarkan honor konsultan dan administrasi atas akuisisi sebesar berapa misalnya sebesar 20.000 dan biaya penerbitan saham adalah sebesar misalnya kita ambil contoh 10 aja ya, 10 per lembar. Kurang lebih seperti itu, 500 lembar 50.000, 20.000, 10 lembar, 100 deh ya, 100 per lembar. Nah, udah. Sekarang dari soal ini kita buat jurnal yang diperlukan. Misalnya jurnal yang diperlukan. Jadi kalau misalnya soalnya kurang lebih seperti ini, kita membuat jurnal akuisisi ya, istilahnya jurnal akuisisi. Jurnal akuisisi. Jurnal akuisisi yang pertama itu adalah jurnal perolehan investasi. Nah, jurnal perolehan investasi ini itu jurnal atas biaya yang kita keluarkan untuk mengakuisisi si B. Nah, atau biasa kita sebut aja jurnal biaya langsung gitu ya. Nah, berarti di sini kita untuk membeli B itu kita ngeluarin apa aja? Oh, kita mengeluarkan kas tunai dan menerbitkan saham. Berarti jurnalnya udah pasti investment in B, gitu kan ya, investment in B pada cash dan share capital ya, share capital ordinary. Misalnya seperti itu. Share capital ordinary. Nah, udah.
Nah, karena di sini kita tahu si sahamnya ini itu memiliki perbedaan nilai buku dan nilai pasar, maka di sini pasti akan ada namanya share premium ordinary. Gitu ya, ordinary. Nah, kalau kita lihat di sini, cash yang kita keluarkan itu sebesar berapa? Cash yang kita keluarkan itu adalah sebesar berapa nih di sini? Sebesar 800.000, berarti ini 800.000 ya. 800.000, maaf. 800.000. Terus share capital ordinary sebesar berapa? Nah, karena kita nerbitkan 500 lembar, berarti kan sama dengan 500 dikali. Nah, kalau capitalnya itu dikali dengan parnya, yaitu 200. Gitu ya, atau sebesar 100.000. Sementara untuk premiumnya, itu jumlah saham yang diterbitkan 500 dikali, ya, dalam kurung, harga pasarnya 500 dikurangi harga parnya 200. 300. Dia sebesar 150.000. Atau total investasi atau biaya langsung yang dikeluarkan adalah sebesar 1.050.000. Nah, ini jurnal atas perolehan investasinya. Nah, terus yang kedua itu adalah biaya langsungnya. Jurnal atas biaya konsultan dan administrasi. Nah, jurnal biaya konsultan dan admin ini langsung pada expense. Nah, kita jurnalnya, kalau aku biasanya jurnalnya pada acquisition aja. Acquisition expense atau acquisition fee pada cash. Sebesar berapa? Sebesar berapa kita bayarnya? 20.000 atau langsung aja 20.000 gitu ya. 20.000. Nah, itu untuk jurnal biaya akuisisinya. Jadi jurnal biaya terkait akuisisi. Dan yang ketiga tadi biaya jurnal atas biaya penerbitan surat berharga. Jadi karena kita bayarnya pakai nerbitkan saham, kita kan ada biayanya juga gitu kan. Ada biaya perizinan atau apapun itu. Nah, kita akan jurnalnya pada apa? Share premiumnya akan kita debit. Dan karena kita di sini pengeluaran pasti pada cash. Sebesar berapa? Sebesar di sini 100 per lembar. Berarti kita tadi nerbitin berapa? 500 lembar. Berarti biayanya adalah sebesar 500 lembar dikali biayanya adalah 100 per lembar. Sebesar 50.000. Ya, kurang lebihnya inilah jurnal yang akan kita buat di saat kita mengakuisisi. Gitu ya. Nah, sekarang kita diminta buat gimana kalau misalnya si B, si A itu kemudian akan membubarkan B company dan mengakuisisi seluruh aset PT B. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan jurnal merger atau jurnal akuisisi gitu kan. Si aset B. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya gampang aja. Jurnal untuk merger atau akuisisinya, kita akan mencatat semua asetnya si B. Jadi kita lihat aja yang ada di sini nih. Nanti kita lihat aja yang ada di sini. Maaf, sebentar. Kita lihat aja apa aja yang ada di sini gitu ya. Apa aja yang ada di sini. Kita akan jurnal. Nah, kalau kita mengakuisisi aset, jurnalnya di debit atau kredit? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau kita mengakuisisi aset, jurnalnya di debit atau di kredit? Gimana, Mas, Mbak? Kira-kira kalau kita ngakuisisi nih, dia di debit atau kredit kalau aset? Kalau aset, kita akan mendebit karena asetnya bertambah gitu. Karena istilahnya benar, Mas Aziz, jadi kalau misalnya kita ngambil aset dari orang lain, kan aset kita bertambah, makanya dia di debit. Begitupun dengan liabilities-nya akan di
di kredit. Nah, itu untuk si jurnal mergernya tadi. Kurang lebih seperti itu. Maka nanti di saat kita merger di sini, maaf, bentar, kita merger di sini, jurnalnya apa? Kita akan mencatat semuanya. Di sini ada apa? Ada cash, ada net receivable, gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada inventory, terus ada land building, gitu kan ya, land building, terus equipment, paten, gitu ya, patennya di sini ada nggak ya? Patennya di sini ada nilai wajarnya ya. Berarti ada paten. Terus apa lagi? Udah nggak ada. Terus akun payable. Terus apa lagi? Akun payable, notes payable, dan other liabilities. Nah, inilah apa namanya? Inilah yang akan kita jurnal. Jadi kalau kita lihat tadi cash ada apa gitu kan. Nah, dalam menjurnal ini itu semua gitu kan ya, semua akun, semua aset dan liabilities B itu diakui dalam fair value-nya. Jadi semua yang kita jurnal nanti, semua yang kita jurnal nanti di sini adalah dalam fair value. Jadi di sini ada nilai wajar nih, itu yang kita masukkan. Nah, cash-nya di sini jadinya berapa? 50.000. 50.000. Inventory, net receivable 140.000, padahal tercatatnya 150. Nah, yang kita catat di sini 140.000. Inventory 200 dan 250, yang kita catat adalah nilai wajar 250.000. Dan seterusnya seperti 100, 500, terus equipment itu 3,5, paten itu 50.000, akun payable itu sama dengan berapa? 60, 135, dan 45. 60, 130, dan 45. Nah, itu untuk si aset dari PTB. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan kita mengakui asetnya si B. Kita menjurnal aset dan liabilities-nya si B. Gitu ya. Nah, kalau kita mengakui punyanya si B, berarti kan kepemilikan kita di B, yang ini, investment in B ini, itu bukan lagi punya kita. Maka ini akan dihapus juga. Berarti di sini jurnalnya adalah penghapusan dari si investment in B ini. Sebesar berapa? Sebesar yang tadi kita catat, 1.050.000. Sehingga kalau kita lihat, 1.050.000, kita lihat di sini cash-nya segini, debitnya segini, kreditnya segini, ini udah balance belum? Kita lihat. Ini ternyata 1.440.000. Ini hanya sebesar 1.285. Berarti di sini akan ada apa? Akan muncul yang namanya goodwill. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya aja. Selisih antara debit dan kredit. Atau sebesar 155.000. Nah, kalau nggak percaya, goodwill-nya harus seperti itu. Tadi cara ngitung goodwill gimana? Nah, goodwill, gitu ya, goodwill itu dari mana? Goodwill itu sama dengan biaya langsung ya, biaya langsung tadi terkait akuisisi. Karena dia kepemilikannya 100%, maka langsung dikurang dengan fair value of net asset-nya aja. Nah, lihat goodwill sama dengan biaya langsungnya tadi berapa? Biaya langsungnya adalah sebesar 1.050.000. 50.000, maaf. 50.000 dikurang dengan fair value of net asset-nya itu sebesar berapa? Sebesar 1.200.000. Tuh, di sini ada yang salah kayaknya. Paten 50, 350, 50, 60, 135. Oh, di sini 135 ya. Berarti di sini tadi ini kurang 1.200.000 ya net asetnya. Goodwill-nya itu sebesar 1.050 dikurang 1.200.000.
150.000. Tunggu, di sini 200, ini 135 harusnya. 35. Oke, maaf, di sini karena dia goodwill-nya di kredit, maka ini dia bukan goodwill. Karena kan di sini kita lihat goodwill-nya kok negatif gitu kan ya. Nah, berarti di sini bukan goodwill dong. Kalau misalnya tadi kita lihat di materi kita tadi, goodwill yang negatif itu disebut apa? Gain on bargain purchase. Gitu ya. Jadi kalau di sini perhitungan goodwill-nya negatif, atau di sini aja, goodwill-nya kok di kredit, berarti ini bukan goodwill. Ini adalah gain on bargain purchase. Gitu ya. Nah, kurang lebih jurnalnya seperti ini. Jadi gitu ya. Nah, jadi goodwill itu karena dia aset, kan tadi disebutin ya, goodwill itu adalah intangible asset. Goodwill intangible asset, maka goodwill itu harusnya debit. Nah, karena di sini kok tadi goodwill-nya di kredit, maka dia gain on bargain purchase. Gitu ya. Goodwill saldo normalnya di kredit nggak? Tadi udah disebutin, goodwill saldo normalnya di debit. Goodwill tuh kalau di kredit bukan goodwill namanya, tapi gain on bargain purchase. Gitu ya. Ini terkait dengan akuisisinya. Nah, ini aja nih tadi perhitungan goodwill yang tadi udah kita pelajari juga. Nah, kurang lebih kira-kira seperti ini. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Terkait dengan jurnal ini, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi, jurnal akuisisi di sini, itu ada jurnal perlahan investasi, jurnal biaya konsultasi, terus kemudian pada saat kita melakukan merger, apa namanya? Ingat, semua yang kita jurnal di sini itu dalam fair value. Jadi kalau kita dikasih neracanya ada nilai tercatat dan nilai wajar, kita pakainya fair value. Gitu ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Mas atau Mbak terkait dengan ini. Jadi sebenarnya kalau kombinasi bisnis yang pertemuan pertama itu mungkin seperti ini aja, nggak ada aneh-aneh juga. Paling nanti kalau misalnya disuruh ngitung goodwill-nya kayak gimana, nah mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi setahu aku kalau misalnya dia ngomongin merger, itu kepemilikannya biasanya harus 100%. Karena kita mau ngambil aset punyanya orang nih istilahnya. Nah, kalau misalnya pun ternyata kita ngambilnya cuma 80%, tapi kita ngakui semuanya, nanti akan muncul yang namanya NCI. Tapi itu kayaknya nanti ada di konsolidasi. Untuk di merger biasanya, di saat dia melakukan merger, itu kepemilikannya udah 100%. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan goodwill dan apa namanya? Kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang kita ambil contoh nih, misalnya kita copy aja ya. Copy dan misalnya kita copy ya. Nah, ini misalnya kita ganti, dia nggak menerbitkan 500 lembar saham, tapi menerbitkan obligasi ya misalnya. Menerbitkan obligasi dengan harga pasar, dalam hal ini present value gitu kan ya, present value bonds, itu adalah misalnya berapa ya? Kita ambil contoh, misalnya kita nerbitin bonds, menerbitkan obligasi 300.000, 10%, 5 tahun, misalnya 10% 5 tahun, dengan nilai pasar atau nilai wajar saat ini itu adalah sebesar misalnya 250.000. Misalnya sebesar 250.000. Dalam prosesnya membayarkan biaya penerbitan atas bonds obligasi misalnya adalah sebesar
bulatin aja langsung ya, misalnya 50.000 juga. Misalnya seperti ini. Nah, harusnya nyari 250.000 ini itu kan pakai present value ya. Semua masih ingat kan ya, pas AKM kan ada bonds, nyari nilai bonds kan pakai yang present value principal ditambah present value interest annuity kan ya. Nah, tapi untuk singkat aja dulu, langsung aja nih nilai pasarnya 250. Oh, berarti di sini itu langsung aja pada bonds payable gitu kan ya. Bond payable sebesar berapa? 250.000. Berarti yang ini nggak ada. Nah, besar 250.000. Sehingga nanti apa? Biaya konsultan tetap sama, tapi yang berbeda apa? Di jurnal biaya penerbitan surat berharganya. Nah, di sini itu adalah bonds payable. Besar berapa? 50.000. Sehingga kalau kita lihat di sini, sebenarnya bonds payable yang terbit itu berapa sih sebenarnya? Bonds payable yang terbit hanya sebesar 200.000 aja, kan ya? Nah, makanya tadi disebutin biaya penerbitan itu akan menambah diskon atau mengurangi premium. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, diskonnya kan di sini harusnya harganya 300.000, tapi karena present value-nya cuma 250.000, berarti bonds-nya dalam kondisi apa? Kondisi diskon. Nah, karena kondisi diskon, kita lihat bonds payable-nya 250. Kita bayar biaya lagi. Bonds payable-nya berkurang 50.000. Berarti total bonds-nya sekarang berapa? 200.000. Berarti diskonnya semakin gede. Makanya di sini disebutin menambah diskon. Kalau premium gimana? Misalnya kalau premium diterbitkannya bukan 250, tapi 350. Nah, berarti kan harusnya premium dong. 50.000, tapi karena di sini bayar bonus 50.000, maka premiumnya akan berkurang. Gitu ya. Itu maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya yang lainnya sama. Jadi intinya itu aja. Perbedaan kalau kita menerbitkan saham atau misalnya menerbitkan bonds, itu hanya di jurnal sini aja sama jurnal terkait biaya. Tapi yang lainnya itu harusnya tetap sama. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk untuk penerbitan yang menggunakan obligasi. Nah, kalau misalnya kita nggak dikasih harga pasar, tapi dikasihnya nilai market rate, berarti kan kita harus cari nilai obligasinya, harus di present value kan. Kak, boleh diulang yang premium? Oke. Gampangnya gini, taruhlah bonds ya, kita bonds payable. Misalnya bonds payable ini par-nya adalah misalnya 300.000. Ya, par-nya adalah 300.000. Par-nya adalah 300.000. Terus market price-nya itu adalah misalnya dalam kondisi diskon itu adalah 250.000. Dalam kondisi premium kita ambil contoh besar misalnya 400.000. Ya, kita ambil contoh gitu aja. 400.000. Nah, ini diskon dan premium. Nah, diskon dan premium ini berarti kan akan ada selisih kan ya? Berapa besar diskonnya? Diskonnya adalah sebesar 300 dikurang 250 atau 50.000. Premiumnya sebesar berapa? Ini dikurang 400 atau sebesar 100.000. Nah, di sini bisa lihat kan? Yang ini diskonnya 50.000, yang ini premiumnya 100.000. Nah, ternyata setelah membayar biaya admin 50.000 kan ya? Maka diskonnya nilai saat ininya sisa berapa? Tinggal 250. Karena ini dia Karena ini dia di debit, padahal ini di kredit, berarti dia akan mengurangi kan ya? Dikurang 50.000. 10.000, 200.000 doang. Nah, tapi kalau yang premium dikurangi 50.000, itu tinggal 350. Nah, di sini kita bisa lihat diskonnya jadi berapa? Diskonnya jadi 100.000. Tapi premiumnya
itu jadi tinggal 50.000. Makanya di sini dikatakan kalau misalnya biaya penerbitan surat berharga, kalau dalam kondisi diskon, maka diskonnya akan bertambah, ya. Diskonnya akan bertambah. Tapi kalau misalnya dia premiumnya akan berkurang, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu untuk si merger yang dalam kondisi seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, itu untuk kalau misalnya kita nerbitinnya dalam bonds misalnya. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Sebenarnya pertemuan pertama dia lebih berkutat di sini aja. Oh, ada ada nilai wajar, nilai tercatat, itu kayak gimana gitu kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang mungkin coba aku jelasin dalam bentuk yang sedikit berbeda ya. Soalnya kita copy aja. For copy, move to N, create a copy mungkin ya. Create a copy, ini contoh step ketiga. Nah, sekarang misalkan ya. Misalkan ini hapus saja, delete. Misalkan seperti ini. Misalkan di soal itu kita nggak dikasih tahu kita nggak dikasih tahu nilai wajarnya, tapi dikasih tahu ada namanya under value, over value, gitu ya. Nah, itu kayak gimana? Nah, sekarang kita lihat. Aku ngajarin istilah over value dan under value. Nah, ada namanya istilah over value dan under value Nah, over value dan under value ini itu adalah istilah untuk untuk membedakan nilai buku, nilai tercatat, dan nilai wajarnya. Nah, di mana over value itu terjadi apabila apa? Over value terjadi apabila book value-nya itu lebih besar ya istilahnya. Lebih besar dibanding fair value-nya. Sedangkan under value itu terjadi apabila book value-nya itu lebih kecil daripada fair value-nya. Nah, ini perbedaan antara over value dan under value. Ini adalah istilah untuk membedakan nilai wajar dan nilai tercatat. Over value itu apabila book value lebih besar dari fair value-nya. Dalam artian apa? Oh, si B itu nyatatnya 150.000. Padahal nilai aslinya cuma 140.000. Artinya apa? Si B ini itu over value. Gitu ya. Begitupun sebaliknya. Oh, si B itu nyatat inventory-nya 200. Padahal nilainya harusnya 250. Sehingga apa? Book value lebih kecil dari fair value. Nah, ini disebut under value. Makanya kalau kita list nih di sini, nilai cash itu nggak ada selisih antara over value dan under value. Si siapa namanya? Net receivable itu under value apa over value? Dia over value. Ya. Inventory. Nilai buku, book value-nya lebih kecil daripada fair value-nya. Oh, berarti dia under value. Gitu ya. Under value. Dan seterusnya seperti itu aja. Land. Dia nilai tercatat 50. Dan nilai wajarnya tinggi banget. Berarti dia under value. Artinya si B itu menilai si tanahnya itu terlalu rendah. 50.000 doang. Padahal nilai wajarnya itu adalah 100.000. Gitu ya. Equipment kita lihat. Di sini
Kayaknya terlalu besar ya. Mungkin gini kali ya. Nah, kayak gini kali. Nah, ini untuk si undervalue overvalue-nya. Nah, kita lihat untuk yang 500.000 nih. Buildingnya dinilai 300, padahal nilai wajarnya 500. Berarti dia undervalue. Terus di equipment-nya itu undervalue juga ya, sama undervalue. Si patennya juga undervalue. Kurang gede ya. Undervalue dan overvalue. Kurang lebih seperti ini. Undervalue dan overvalue. Kalau kita lihat si 140 ini undervalue, nah kayak gini. Nah ini overvalue, undervalue. Nah untuk accounts payable itu sama, di sini juga nggak ada beda, guys. Di sini juga nggak ada beda. Nah sekarang di sini kita lihat notes payable-nya 150, padahal nilainya seharusnya cuma 135, berarti dia overvalue. Ya, other liabilities dia undervalue. Nah gitu aja. Di istilah undervalue dan overvalue ini itu untuk membedakan nilai buku dan nilai tercatatnya aja. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kenapa kita perlu paham istilah undervalue dan overvalue? Karena bisa aja soal itu tidak mencantumkan nilai wajar. Misalnya nilai wajarnya kayak gini, aku tutup. Kita cuma dikasih tahu, oh kayak case-nya nggak ada perbedaan. Net receivable undervalue 50.000, inventory overvalue sekian, land undervalue sekian. Nah, kita nggak tahu nilai wajarnya. Tapi karena kita tahu dia overvalue undervalue, oh kita tahu nih, oh kalau net receivable overvalue 50.000, berarti harusnya nilai wajarnya berapa? Nilai tercatat 150. Kalau overvalue, itu book value-nya lebih besar daripada fair value. Berarti net receivable itu lebih besar 50.000 daripada fair value-nya. Berarti fair value-nya cuma 100.000. Dan begitu pun seterusnya ke bawah. Sampai di sini kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait dengan undervalue dan overvalue. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait hal ini? Atau mungkin masih bingung? Nggak apa-apa, ditanyain aja terkait dengan hal ini. Nah, itu overvalue dan undervalue. Gitu ya. Jadi seakan-akan perbedaan nilai tercatat dan nilai wajar ini. Nilai tercatat ini itu menurut siapa? Nilai tercatat ini itu menurut si B. Sementara menurut kita itu kita melihatnya dalam nilai wajar. Jadi si B itu ngelihatnya. Si B itu ngerasa, oh net receivable-ku itu cuma 150. Padahal menurut kita net receivable-nya itu 140 gitu kan. Nah itu perbedaan itulah yang perlu kita pahami. Itulah istilah overvalue dan undervalue itu muncul. Nah gunanya seperti itu. Kalau misalnya ternyata si nilai wajarnya ini kita nggak tahu, berarti kita harus cari tahu sendiri. Gitu ya. Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Bentar. Ini misalnya kita dikasih seperti ini aja. Misalnya ya. Terus kita dikasih, oh si siapa namanya, si akun payable ini ada overvalue, undervalue gitu ya.
Nah, kita harus nyari tahu sendiri berapa nilai wajarnya gitu kan. Misalnya ini over value, terus ini juga over value misalnya. Ini udah gini aja. Misalnya, oh kita tahu nilai tercatatnya segini. Kita tahu over value, under value-nya berapa. Misalnya kita dikasih tahu, oh ini over value berapa misalnya 25.000. Gitu ya, 5.000. Inventory itu under value misalnya kita ambil contoh 15.000. Terus land itu over value sebesar 50.000. Over value sebesar 0 aja lah. Under value aja kalau ini. Under value besar misalnya 100.000. Terus si buildingnya ini under value sebesar 25.000. Over value sebesar misalnya 50.000. Dan paten itu under value sebesar 25.000. Terus notes payable itu over value sebesar 50.000, berarti over value-nya sebesar misalnya 10.000. Other liability-nya under value sebesar 20.000. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita dikasih soal kayak gini, kita tahu over value, under value-nya berapa, berarti kita bisa cari berapa nilai wajarnya. Nah, nilai wajarnya itu adalah sebesar, kalau cash itu tetap sama 50.000, gitu ya. Untuk si net receivable, karena dia over value, berarti nilainya harusnya lebih kecil dari 150.000. Berarti 150.000 dikurang berapa? Dikurang 25.000. Gitu ya. 125.000 dan seterusnya seperti itu. Kurang lebihnya. Ini under value, berarti harusnya lebih tinggi dong. 200 ditambah dengan 15.000. Nah, ini 50.000 ditambah dengan 100.000. Terus dan seterusnya seperti itu. Building under value berarti 300 tambah 25.000. Equipment over berarti harusnya 250.000 dikurang 50.000. Terus yang terakhir paten berarti yang awalnya 0 itu under value ditambah 25.000. Ya. Nah, accounts payable tetap sama 60.000. Terus si notes payable over value berarti nilainya harusnya lebih kecil, 150 dikurang 10.000. Dan yang terakhir adalah other liabilities under value berarti harusnya lebih besar, 40.000 ditambah 20.000. Berarti kalau kita lihat di sini, total asetnya itu secara nilai wajar itu harusnya sebesar 1.090.000, liabilities-nya harusnya sebesar 260.000. Sehingga net asetnya, net aset itu aset dikurang liability adalah sebesar 830.000. Gitu ya. Ini net asetnya. Sehingga kalau kita lihat di sini, berarti di saat kita akuisisi dengan nilai segini, bonds payable dan sebagainya, nah di sini berarti cash-nya kita ambil dari sini aja. Berarti cash-nya nilai wajarnya 50.000. Net receivable-nya berapa tadi? Sampai paten itu segini gitu kan ya. Terus untuk accounts payable dan notes payable dan lain-lainnya, other liabilities hanya sebesar sekian misalnya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, investment in B-nya 1.050.000 sesuai yang di atas di sini, berarti dia selisihnya negatif nih. Kalau di kredit, berarti harus di debit. Maka ini bukan gain on bargain. Tapi apa? Tapi ini adalah goodwill. Besar berapa? Ini ya, dikurang ini. Dapat sebesar 220. Kebalik, maaf. Balik, ini berarti X. Nah, sebesar 220.000. Goodwill sebesar 250. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti di sini kan goodwill-nya 1.050.000 biaya langsung. Terus yang si siapa namanya?
Si net asetnya ini fair value-nya adalah sebesar 830.000. Atau kalau kita lihat di sini itu adalah sebesar sini 830 atau sebesar 220.000. Karena dia positif maka dia dicatatnya pada goodwill. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan goodwill, gain on bargain, terus terkait overvalue, undervalue, gitu ya, terkait dengan penerbitan selain cash. Nah, kurang lebihnya mungkin seperti ini. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan terkait dengan si goodwill ini dan teman-temannya, mungkin overvalue, undervalue. Jadi kalau nilai tercatat itu sesuai yang dilihat si B, si A itu melihatnya sesuai nilai wajarnya. Makanya yang di jurnal di sini itu akan diakui sesuai nilai wajar. Karena kalau kita ingat, kita kan kalau mengakuisisi perusahaan atau biasa kita kenal dengan metode purchase. Jadi metode purchase itu di mana kita mengakuisisi sebuah perusahaan itu pada nilai wajarnya atau fair value. Nah, itu yang dipakai sampai saat ini. Dulu itu ada namanya metode pooling of interest, itu aset diakui sesuai nilai tercatatnya, tapi karena ini dinilai kurang pantas, maka sudah tidak digunakan lagi sejak 2001 kalau nggak salah. Itu sehingga yang sekarang dipakai adalah metode purchase. Nah, yang penting kita untuk bisa bedakan adalah ini nih, biaya-biaya, terus yang kedua adalah menghitung goodwill. Gitu ya. Nah, tapi merger itu setauku kalau merger itu hanya dilakukan merger itu hanya dilakukan kalau misalnya kepemilikan kita 100%. Jadi kalau kepemilikan kita nggak 100%, jadi biasanya jarang dilakukan merger, gitu ya. Nah, kurang lebih sebenarnya seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan nih mungkin yang tersirat. Kenapa kalau kita lihat di sini itu cuma aset dan liabilities? Karena kalau kita istilahnya bandingkan ya, kenapa cuma aset dan liability? Karena aset dikurang liability itu adalah net asset atau sama dengan ekuitas. Kenapa seperti itu? Karena pada saat akuisisi kita nggak mengakuisisi ekuitasnya si B, tapi hanya mengakuisisi aset dan liability-nya. Karena ekuitasnya si B itu dipakai untuk menghilangkan seluruh aset dan liabilities-nya si B tadi. Jadi kalau si B ngejurnal, ini kan kalau kita lihat yang ini nih, ini kan jurnalnya si A ya, pada saat mengakuisisi. Kalau B ngejurnalnya gimana? B jurnal sebaliknya. Seluruh yang aset itu dikredit, seluruh liabilities didebit, selisihnya itu jurnalnya pada apa? Pada si ekuitasnya. Sehingga apa? Si B itu seakan-akan menghapus semua neracanya gitu kan ya. Yang aset dikredit, yang liabilities didebit. Itu kan akan menghapus seluruhnya. Nah, itulah yang akan diakui oleh si A. Karena ada transfer net aset. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita lihat di sini. Gitu ya. Jadi nanti si B itu akan mengkredit semua asetnya ini 50.000, 150 dan akan mendebit semua liabilities-nya, selisihnya pada net aset atau ekuitasnya si B. Kalau misalnya ada yang nanya, si B ngejurnalnya nilai wajar apa nilai tercatat? Seperti yang aku bilang tadi, kalau B itu melihatnya adalah nilai tercatat. Jadi kalau kita ditanya jurnalnya B apa? Jurnalnya liability di debit, aset di kredit, selisihnya pada ekuitas, itu semua dicatat pada apa? Nilai tercatatnya. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai di sini
Kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk pertemuan 1 emang masih cukup sederhana ya. Mungkin terkait dengan undervalue overvalue, terus akuisisi untuk merger, jurnal bebannya kayak gimana, kurang lebih harusnya sih soalnya pun mungkin seperti ini aja gitu, kurang lebihnya. Karena kalau misalnya ada yang implied value, terus ada yang kepemilikan bertahap, itu kayaknya dipakai buat yang investasi asosiasi dan konsolidasi, yang dimana dia kepemilikannya kurang dari 100% biasanya. Nah, kurang lebihnya seperti itu terkait dengan si kombinasi bisnis ini, kurang lebihnya seperti itu. Nah, buat gampangnya jadi kan kita mengenal adanya nilai investasi, atau biasa kita kenal dengan istilah cost of investment. Biasa kita kenal juga dengan istilah consideration transfernya. Nah, nilai investasi, terus kita juga mengenal istilah fair value of net asset. Mungkin ini sedikit catatan aja ya, fair value of net asset. Dan kita juga mengenal istilah book value, value of net asset. Nah, ini mungkin nanti akan sedikit berguna. Jadi ada cost of investment, fair value, dan book value. Nah, goodwill itu didapat dari apa? Dari cost of investment atau nilai investasi atau biaya langsung yang tadi dikurangi dengan fair value of net asset. Ini nilai wajar nih, itu disebut fair value of net asset. Net asset itu total aset dikurang total liabilities yang ada di nilai wajar, gitu ya, fair value of net asset. Nah, terus ada yang namanya excess. Nah, nggak excess sih. Nah, terus selisih antara undervalue dan overvalue atau overvalue aset itu didapat dari mana? Dari fair value of net asset dikurang dengan book value of net asset. Seperti yang kita lihat di nomor 3, selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar itu ada overvalue, undervalue gitu kan ya. Nah, itu. Terus ada yang namanya excess. Excess itu didapat dari apa? Cost of investment dikurang book value of net asset. Di mana excess itu sendiri itu undervalue dan overvalue ditambah dengan goodwill itu sendiri atau gain on bargain kalau ada. Jadi ini mungkin sekedar catatan terkait istilah-istilahnya. Gitu aja ya. Jadi kalau ditanya cara nyari goodwill gimana? Ya udah, berapa biaya langsung yang kita keluarkan, 151.050.000 ini dikurang dengan fair value of net asset, ya ini 1.200.000. Oh, berarti ada gain on bargain nih. Karena dia negatif. 1.050.000 dikurang 1.200.000 negatif, berarti dia gain on bargain. Gitu ya. Terus ada nggak undervalue atau overvalue? Kita lihat aja. Fair value of net asset 1.200.000, book value of net assetnya 750.000. Berarti ada undervalue overvalue yang kalau di total itu selisihnya sebesar berapa nih? Sebesar 450.000 mungkin. 450.000. Tuh. Terus apa lagi? Oh, excess cost of investment dikurang book value of net asset. Tadi berapa? 1.050.000 itu untuk 100%. Dikurang dengan 750.000 berarti excess-nya adalah sebesar berapa tadi? 1.050.000 kurang 750, 300.000. Gitu ya. Mungkin itu terkait dengan terkait dengan
si kombinasi bisnis ini sendiri. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mungkin ditanyakan, Mas, Mbak sekalian, terkait dengan kombinasi bisnis ini sendiri? Mungkin ada yang masih kurang dipahami, nggak apa-apa ditanyain aja. Maksudnya mau sesimpel apapun pertanyaannya, mungkin dianggap nggak penting, nggak apa-apa ditanyain aja kalau misalnya belum paham. Nanti insya Allah coba aku jelasin dengan lebih sederhana. Tapi kemungkinan kurang lebih hampir seperti ini. Jadi mau dia saham ataupun misalnya bonds, jurnal biaya penerbitannya akan tetap sama. Bedanya satu pakai bonds, satu pakai share premium. Gitu aja sih sebenarnya. Tuh, terus udah. Nah, paling nanti diminta buat ini, buat laporan hasil setelah merger. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya gitu kan? Kalau kayak gitu sebenarnya gampang-gampang aja. Tinggal kita jumlahin aja kondisi PTA dengan jurnal yang dibuat oleh PTA tadi. Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Maksudnya rumus excess yang terakhir itu under value-nya ditambah over value-nya, Mas. Iya kan, excess itu kan goodwill ditambah over value dan under value kan ya. Nanti coba aku jelasin lebih. Ini ya, tunggu create copy. Misalnya kita ambil contoh seperti ini ya. Nah, kita lihat yang tadi, kita lihat yang di sini. Kita lihat yang di sini. Ini kan ada under value, over value ya. Nah, ini kalau kita kalau kita bikin yang sederhananya, sebenarnya perhitungannya seperti ini. Cost of investment itu sebesar berapa? Besar yang tadi 1.050.000 gitu ya. 10.000. Terus ada book value of net asset. Book value of net assetnya berapa? 750.000. 750.000. Ini book value of net asetnya. Nah, dari sini kita bisa dapat apa? Bisa dapat excess. Nah, excess-nya sebesar berapa? Kurangin aja. Cost of investment 300.000 kan ya? Dan baru ada namanya alokasi excess. Nah, alokasi excess ini itu atas under value dan over value ini semua. Nah, ini kita lihat ini kan ya. Over value dan under value. Berarti kita lihat di sini ada receivables over value gitu ya. Value receivable. Terus ada under inventory. Terus ada under land. Terus ada under apa lagi nih? Under land. Terus ada under building. Terus ada over equipment. Gitu ya. Terus ada apa lagi nih di sini, over equipment. Terus ada under patent. Gitu ya, under patent. Terus ada apa lagi di sini, over payable. Over payable. Dan under other liabilities. Nah, gampangnya seperti ini. Untuk aset, kalau over dia negatif. Jadi di sini untuk aset apabila over maka negatif, dan jika under maka positif. Untuk liabilities itu sebaliknya. Berarti kalau kita lihat di sini, overnya itu adalah sebesar 25.000. Undernya inventory sebesar 15.000 dan seterusnya kita gitu kan ya, istilahnya seperti itu. Nah, kalau under dia positif, kalau over dia negatif. Kalau aset. Ya. Nah, kalau misalnya dia liabilities, kalau over dia positif, kalau under dia negatif. Kebalikannya aja. Nah, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita totalin total alokasinya itu harusnya sama dengan excess-nya kan ya, 300.000. Nah, ini sisanya pasti pada goodwill. Kita cobain 300.000 dikurang 1.000 dikurang ini, itu harusnya dia 220.000 gitu kan. Nah,
Kita coba jumlahin 300.000, berarti 220.000 di sini. Berarti dia under kan ya? Kalau kita lihat di sini 220.000 itu apa? Goodwill. Maka selisihnya pada goodwill. Nah, berarti benar kan ya? Benar yang tadi kita lihat seperti di nomor 1 ini, di mana dia, kalau kita copy aja ya, copy. Jadi kita bikinnya di mana ya? Bikinnya tadi di nomor 3. Jadi sini kan berarti kan goodwill sama dengan cost of investment dikurang fair value of net asset. Cost of investment dikurang fair value of net asset 830 ini. Dapatnya goodwill 220. Benar nggak? Benar kan ya? Cost of investment dikurang aset 220. Under value over value asset itu sama dengan fair value of net asset dikurang book value of net asset. Nah, sekarang kita lihat total dari semua ini itu harusnya sama dengan ini dikurang ini, gitu ya. Berarti gampangnya center kita jumlahin aja sum ini ya 80.000 sama nggak dengan yang 30 dikurang 780.000. Nah, ini sama under value over value totalnya ya. Terus untuk excess cost of investment dikurang book value of net asset 150.000 dikurang ini 300. Sama ya. Excess itu terdiri dari under value dan over value-nya ditambah dengan goodwill. Ini ditambah ini, itu sama dengan si ini. Gitu ya. Jadi ini mendukung yang ada di sini. Oke, sama-sama. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Mungkin. Jadi ini nanti kayak model-model yang kayak gini itu nanti akan kita pakai di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi yang kayak gini nih yang lebih sederhana aja, gitu ya. Sebenarnya dia aslinya kayak gini. Nanti kita pakai pas di investasi asosiasi atau enggak di konsolidasi, kita pakainya selalu yang model kayak gini. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi mungkin terkait dengan hal ini? Kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, aku lanjut yang tadi ya, yang nomor 4. Misalnya kayak gini. Misalnya kita tahu neraca A ya. Neraca A company. Misalnya si A ini itu, ini nilai tercatatnya. Ada cash, terus ada net receivable gitu ya. Intinya kayaknya sama-sama aja kurang lebih. Seperti ini sama aja ya kurang lebihnya. Ada other liabilities, investment, tambah tingkat ada, ini gain on bargain purchase-nya nggak ada. Nah, misalnya kalau si A itu biasanya adalah equity-nya, berarti kita langsung saja RE dan common stock, misalnya gitu ya. Ini total. Nah, ini untuk A. Nah, jadi kita lihat sekarang. Misalnya si A itu punya cash 400.000. Jangan kebanyakan kayaknya. Nah, misalnya kita punya cash 150.000. Nah, terus 150. Terus net receivable dia punya 200.000. Inventory dia punya 250.000. Terus land dia punya 400.000. Building dia punya 600.000. Equipment dia punya 375.000. Terus patent dia nggak punya, 0 ya. Totalnya itu sebesar 7.975.000. Nah ini, terus accounts payable-nya itu mungkin dia punya sebesar 250.000. Payable sebesar 175.000. Other liability sebesar 300.000. Nah, 100.000 aja. RE dia punya sebesar nanti aja. Common stock dia punya sebesar 600.000. Berarti RE-nya itu harusnya totalnya sama ya. Jadi RE-nya kita buat-buat aja. Ini kurang ini.
dikurang ini, dikurang ini, dikurang. Berarti dia sebesar begini. Ini untuk punyanya si A ya. Nah, sekarang kita lihat kalau si A ini dia merger sama si siapa namanya, sama si B tadi, sama si B ini, itu nanti jadinya gimana? Ini ada adjustment. Ini adalah nilai setelah merger. Ini ada adjustment dan nilai setelah merger. Nah, gampangnya adjustment-nya itu ngambil dari mana? Adjustment-nya itu ngambil dari, adjustment-nya itu ngambil dari si jurnal yang udah dibuat. Jadi jurnal-jurnal yang udah kita buat, kita jumlahin semua. Kita kayak lihat cash. Cash itu kan aslinya di debit. Maka kalau debit ditambah, kalau kredit dikurang. Nah, kita lihat, kita urutin aja dari jurnal awal. Oh, ini di kredit, berarti negatif dulu ya. Negatif 800.000, terus di di kredit lagi berarti kurang 20.000, dikurang 50.000 ya, ditambah 50.000. Lagi nggak jurnal cash? Nggak ada, mungkin kita aja ya. Ada 820.000. Nah, ini cash kita kan berkurang, ini kayaknya cash kita kedikitan. Misalnya cash kita adalah 1 juta. Oke, kita aja 1 juta. Udah. Terus net receivable. Kita lihat ada jurnal net receivable nggak di sini? Ini nggak ada, di sini nggak ada. Di sini ada nih, 140 di debit, berarti ditambah, gitu ya. Udah, satu aja. Selanjutnya inventory. Inventory ada nggak jurnal di atas inventory? Nggak ada. Hanya di sini. Besar berapa? Inventory sebesar 250. Udah. Land sebesar berapa? 100.000. Building sebesar berapa? Building sebesar 500. Ada nggak jurnal building di atas? Nggak ada. Equipment 150. Patent besar 50.000. Nah, ini adjustment-nya. Sekarang kita lihat dari sisi liability-nya. Kita lihat accounts payable. Accounts payable ada nggak di jurnal 123? Nggak ada. Ada nggak di jurnal sini? Ada, accounts payable 60.000. Karena liability di kredit, maka kalau kredit dia nambah. Notes payable ada nggak? Ada, 135. Other liabilities ada 45. Terus apa lagi yang ada di liability? Nah, ini ada bonds payable. Berarti kita di sini masukin bonds payable ya. Bonds payable. Nah, bonds payable awalnya di sini 0. Tapi di sini ada muncul. Karena dia kredit ditambah, di sini ada yang di debit, maka dikurang gitu ya. Sebesar 200.000. Udah ya. Berarti ini udah. Akun investment. Oh, ini aku lupa masukin akun investment, maaf ya. Akun investment in gitu ya. Investment in B. Tadi di sini 0 gitu ya. Di sini ada muncul nih. Investment in B sebesar 1.050.000. 1.050.000. Udah. Nah, di sini tapi 1.050.000 ini itu kemudian dikurang sama investment in B yang ada di bawah sini, 1.050.000. Udah, dapatnya 0 tetepan, gitu ya. Ini udah. Acquisition expense sekarang. Nah, acquisition expense masuk nggak ke neraca? Masuk, tapi di mana? Di RE. Nah, RE karena dia dasarnya kredit, kalau ada debit dia akan berkurang. Expense kan mengurangi RE kan ya, makanya negatif 20.000. Ada beban lagi nggak? Nggak ada, adanya gain. Nah, gain ini itu masuk ke RE juga, makanya dia nambah karena dia kredit. 150. Nah, RE-nya nambah sebesar 130.000. Common stock. Nah, kita lihat common stock ada nggak? Nggak ada. Gitu ya, nggak ada common stock, berarti udah selesai, 0. Nah, gitu ya. 0. Nah, sekarang kita lihat
kita lihat gimana kalau kita setelah merger. Ya udah tinggal dijumlahin aja sama adjustment-nya. Gitu ya, sama adjustment-nya. Begitu sama dengan di bawah, copy, paste. Harusnya dia balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. 3.395.000, 3.395.000. Nah, ini setelah merger. Jadi, gampangnya kalau merger tuh nilainya perusahaannya si A ditambah dengan jurnal yang ada di sini. Gitu ya. Semua jurnal yang ada di sini itu nanti adalah nilai setelah merger. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita ngomongin kalau kita ngomongin kombinasi bisnis. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan kombinasi bisnis ini? Jadi, yang A ini terkait kalau belinya pakai saham, yang ini kalau belinya pakai bonds, yang 3 itu kalau misalnya ada overvalue, undervalue itu gimana, gitu ya. Yang keempat itu kalau misalnya ada diminta untuk membuat jurnal setelah dilakukan kombinasi bisnis atau setelah dilakukan merger. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kenapa investment in B, kenapa jadi 0? Awalnya kan nggak ada sebelum kita beli. Nah, kita belinya di jurnal akuisisi. Nah, ternyata kita melakukan merger. Sehingga apa? Yang tadi kita akuisisi itu nanti akan dihapuskan juga pada akhirnya. Makanya dia investment in B-nya ujung-ujungnya 0. Karena awalnya kita beli, ini nih 1.050.000, ternyata kita langsung istilahnya hapuskan. Makanya dia tetap 0. Karena di saat gini, kenapa dia 0? Karena di saat kita merger, apakah si perusahaan B masih ada? Kan udah nggak ada kan ya? Dia udah bubar. Sehingga apakah masih ada investment in B? Perusahaan B-nya udah nggak ada, masa investment in B-nya masih ada? Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Itu untuk si untuk si perusahaan ini. Kurang lebihnya seperti itu. Kenapa dia 0? Karena di debitnya, ada di debit, ada di kredit dengan jumlah yang sama. Maka adjustment-nya udah pasti 0. Gitu ya. Oke, sama-sama Mbak atau Mas. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu untuk kombinasi bisnis. Nah, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dengan kombinasi bisnis ini sendiri? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung di satu bagian atau di mana? Kalau udah nggak ada, mungkin itu untuk pertemuan pertama. Jadi terkait dengan kombinasi bisnis. Pengertian kombinasi bisnis, konsep akuntansi, metode akuisisi, purchase, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini untuk pertemuan pertama. Nanti minggu depan kita akan belajar investasi asosiasi. Jadi gimana kalau misalnya kita beli saham. Jadi kayak apa ya? Kayak ngulang AKM bagian investment sih sebenarnya. Tapi di sini udah dijelasin kalau misalnya kita beli di atas atau di bawah fair value dampaknya seperti apa. Kalau ada over value, under value nanti dampaknya seperti apa nanti kita bakal bahas. Oke. Mungkin sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, aku izin akhirin boleh? Atau misalnya Mas atau Mbak ada yang mau ditanyakan, silakan.
Mungkin karena belum masuk pertemuannya, jadi mungkin belum ada yang mau ditanyakan. Nanti minggu depan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini, silahkan boleh banget ditanyakan. Sekalian kita masuk ke materi yang baru. Mungkin kalau nggak ada lagi, aku akhirin boleh? Gimana Mas, Mbak? Aku akhirin ya. Oke ya, mungkin sekian pertemuan kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya.